Hai sobat, kali ini admin ingin membahas sejarah kalimat dari Ganyang Malaysia. Sebagian mungkin sudah tahu siapa yang mencetuskan kata itu, mari kita bahas sejarahnya dan alasan mengapa Presiden Soekarno bisa mengucapkan kalimat itu. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungan untuk membantu channel ini agar lebih berkembang agar dapat memberikan video-video yang lebih baik. Terima kasih. Usahakan nonton sampai habis agar tidak salah paham, mari kita bahas. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah berkonflik dengan Malaysia. Konfrontasi itu sampai membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB, pada tahun 1965. Apa sih yang terjadi sampai kedua negara ini bisa konflik? Saat pertengahan abad ke-18, Tanah Malaya dikuasai Inggris. Pada 8 Februari 1956, Inggris memutuskan memberi kemerdekaan pada Malaysia. Dikutip dari sejarah diplomasi di Indonesia, pada tahun 1961, ada rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Malaysia rencananya terbentuk dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Akan tetapi rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pembentukan Negara Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris. Soekarno khawatir kawasan Malaya akan jadi pangkalan militer Barat di Asia Tenggara. Tutur Soekarno, hal itu bisa mengganggu di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya Indonesia, Filipina juga tidak setuju dengan berdirinya Negara Federasi Malaysia. Filipina mengklaim Sabah yang akan menjadi bagian dari negara federasi yang dimiliki Kesultanan Sulu yang disewakan kepada Inggris. Alhasil, Indonesia dan Filipina berseberangan dengan Malaysia dan Inggris. Indonesia mengupayakan diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pada 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia yaitu Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan itu diikuti lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada 7 hingga 11 Juni 1963. Menlu Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah mencapai kesepakatan soal pembentukan Negara Federasi Malaysia. Ketegangan pun akhirnya mereda. Namun hubungan kembali dengan panas dari PM Tuanku Abdul Rahman karena dokumen-dokumen pembentukan Negara Federasi Malaysia dengan Inggris. Naskah itu ditandatangani di London, Inggris pada 9 Juli 1963. Dalam naskah, disebut Negara Federasi Malaysia akan dibentuk pada 31 Agustus 1963, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Malaya yang ke-6. Ulah Malaysia mengganggu hubungan ketiga negara dan rencana pertemuan konferensi tingkat tinggi di Manila pada pertengahan Juli 1963. Pada pertemuan puncak di Manila, Filipina, dihasilkan 3 dokumen yakni Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Terbentuk konfederasi 3 negara yakni Maphilindo, Malaya, Filipina, dan Indonesia. Rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia disepakati akan diselesaikan oleh PBB. Indonesia dan Filipina menetapkan pembentukan Negara Federasi Malaysia asalkan sesuai kehendak rakyat yang akan dipersatukan. Sekretaris Jenderal PBB U Than pun membentuk tim penyelidik pada Agustus 1963. Sayangnya pemerintah Malaysia memproklamasikan berdirinya Negara Federasi Malaysia pada 16 September 1963. Padahal, hasil penyelidikan belum diumumkan secara resmi oleh PBB. 4 negara bagian yang tergabung dalam federasi yakni Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Indonesia pun murka akan langkah Malaysia yang lagi melanggar kesepakatan. Sehari sebelum proklamasi pendirian negara, Indonesia memutuskan hubungan dengan negara Malaysia. Hal ini membuat suasana pun semakin panas di Malaysia dan Indonesia. Sama-sama terjadi demonstrasi besar-besaran. Di Kuala Lumpur, pada 17 September 1963, pengunjuk rasa menyerbu kantor kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia. Mereka merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang Garuda Pancasila ke hadapan Tuanku Abdul Rahman untuk diinjak-injak. Aksi itu membuat Soekarno marah, lalu ia menggelar kampanye Ganyang Malaysia. Pada 20 Januari 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia Soe Bandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Kemudian tanggal 3 Mei 1964 di sebuah rapat yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau disebut Dwi Kora, yang berisi,
Petinggi Ketahanan Revolusi Indonesia Bantu Perjuangan Rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia. Di Kalimantan, perbatasan Sabah dan Sarawak, kemudian di Selat Malaka yang dilengkapi dengan Johor, Regimen Askar Melayu Diraja dengan gerilyawan Indonesia. Dan pada akhirnya Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau bisa disebut PBB, Indonesia keluar dari PBB puncaknya, pada 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Lalu ia mencoba membentuk konferensi kekuatan baru yang disebut Conference of New Emerging Forces, CONEFO, sebagai alternatif. Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEVO atau Games of the New Emerging Forces, yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10 hingga 22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Nah itu dia sejarahnya yang admin kutip dari artikel, gimana menurut kalian? Kalau menurut admin, niatnya bagus dan bagus banget demi kenyamanan Asia Tenggara, keren banget dah pokoknya. Sampai di sini dulu video kali ini, jika ada salah kata baik maupun buruk, admin minta maaf sebesar-besarnya, support channel ini agar lebih berkembang agar dapat memberikan video yang lebih menarik lainnya, terima kasih. Dengan semangat bergelora, betapa cintanya rakyat terhadap kepala negaranya dapat dilihat dan didengarkan dari gemuruhnya suara yang memecah angkasa di depan alamat Istana Merdeka, di mana berkumpul lebih dari 1 juta sukarelawan di ibu kota. Seluruh perhatian dunia diarahkan ke Jakarta. Kota-kota seperti Washington, London dan Kuala Lumpur memasang telinga untuk mengetahui apa gerangan yang hendak diberikan oleh pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, hari ini 3 Mei 1964 telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan
seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara.